Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ultimate Course with me, Uncle Is. Speaking class ultimate, ngomong aja dulu, dare to speak. Okay, today we will study about giving direction. Jadi dalam suatu conversation atau percakapan, kadang kita memerlukan untuk memberikan petunjuk arah kepada orang lain atau untuk menanyakan arah ke orang lain. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara kita untuk memberikan petunjuk atau menanyakan petunjuk arah in English or giving directions. The outline of this material first is the objective of this atau tujuan dari materi ini. The second is how to give directions. The third, asking for directions. And the fourth is direction vocabulary. Okay, the first objective atau tujuan dari materi ini. The first is to be able to ask and give directions when traveling overseas, atau agar kita bisa menanyakan atau memberi petunjuk arah apabila kita pergi ke luar negeri, atau kita bisa menanyakan arah atau memberikan petunjuk arah dalam bahasa Inggris. The second is to enhance the ability to describe something more detail, atau agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mendeskripsikan sesuatu dengan lebih detail. The third is to get familiarized with traffic and direction terminologies, atau agar kita lebih terbiasa dengan istilah-istilah dalam traffic atau petunjuk arah. Giving direction. The first is go straight, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita bilang lurus aja gitu. For example, go straight on Main Street, atau pergi aja lurus di jalan utama. Turn left, atau belok kiri. For example, turn left on the supermarket, atau belok kiri pada supermarket, atau setelah kita bertemu dengan supermarket. Turn right, atau belok kanan. For example, turn right on the next corner, atau belok kanan di ujung yang berikutnya. Go past, atau melewati. For example, go past the cinema and you'll find the library, atau kamu akan melewati gedung bioskop sehingga kamu akan sampai ke perpustakaan. Cross, atau menyeberangi. Biasanya untuk cross the road or cross the street, atau menyeberangi suatu jalan. For example, if you cross the street, you'll find a bookstore there. Kalau kamu menyeberangi jalan ini, kamu akan menemukan toko buku di sana. Go along, atau dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya menyusuri. For example, go along the main road until you find the gas station, atau susuri jalan ini sehingga kamu akan menemukan pompa bensin. Around the corner, atau di sekitar dari suatu ujung atau pojokan gitu ya. For example, the museum is just around the corner, atau museumnya terletak di sekitar pojokan. Between, atau di antara. For example, you can find the coffee shop between the office building and the movie theater, atau kamu dapat menemukan kedai kopi di antara gedung perkantoran dan gedung bioskop. Behind, atau di belakang. For example, there's a nice park behind the parking lot, atau ada sebuah taman yang cakep di belakang tempat parkir. Turn back or go back, atau
kembali atau putar balik. For example, if you get to the bridge, you went too far. You'll have to turn back. Kalau kamu sudah menemukan jembatan, berarti kamu udah terlalu jauh atau kelewatan. Jadi kamu harus memutar balik. Go down atau pergi menuruni. For example, go down the hill and you will find the entrance to the park. Next, go over atau ya pergi menuju, semacam itu ya. For example, to get to the building, you have to go over the walkway. Next, go through atau pergi melewati. For example, take a shortcut to the school going through the park. Atau ambil jalan pintas dengan ke sekolah dengan melalui taman. Go up atau pergi menaiki atau menaiki. For example, go up the hill and you will find the bus stop. Atau pergi ke atas bukit sehingga kamu akan mendapatkan pemberhentian bus. In front of atau di depan. For example, the market is in the front of the city hall. Atau pasarnya terletak di depan balai kota. Next, beside atau di sebelah. For example, my school is beside a small park. Atau sekolah saya ada di sebelah taman kecil. Next, a near atau di dekat. For example, I live near the forest atau saya tinggal di dekat hutan. And the next section is asking for direction atau bagaimana kita untuk menanyakan arah. There are some expression asking for directions. For example, the first, excuse me, where is the something? Excuse me, where is the mosque? Next, you can also use this expression, excuse me, how do I get to something? For example, excuse me, how do I get to the city hall? Next, excuse me, is there a blah 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 near here? For example, if you want to ask about ATM, you may ask this one. Excuse me, is there an ATM near here? Next, how do I get to? For example, how do I get to the library? Gimana cara saya untuk menuju ke suatu perpustakaan? What's the way to something? For example, what's the way to the swimming pool? Atau gimana cara untuk menuju ke suatu kolam renang? And the last is, where is something located? For example, where is the hospital located? Atau di mana letak rumah sakit? Okay, those are some expressions that we can use for asking for directions. Next, the directions vocabulary. There are many vocabulary that regarding about these directions. For example, the first is roundabout, or in Indonesian we usually call this bundaran ya. For example, bundaran HI misalkan. Next is sidewalk atau suatu tempat dari suatu jalan yang ditujukan untuk pejalan kaki. We may call this sidewalk. And then zebra crossing, it is also the same term in Indonesia, right? Atau zebra cross yaitu tempat untuk menyeberang jalan. Traffic light atau lampu lalu lintas. There are many other vocabulary like the first three here, street, avenue, and road. Actually, they are the same, but there is some difference between those. For example, di Amerika jika kita merujuk sebuah jalan besar, biasanya jalan utama di kota besar, maka nama yang umum dipakai adalah avenue.
seperti Pennsylvania Avenue di Washington DC atau Fifth Avenue di New York. Kalau jalan itu cukup besar dan lalu lintas ramai atau jalan yang menghubungkan antar kota kecil, namanya cukup road. For example, River Road. Sementara untuk jalan dalam kota disebut street aja. Oke, itu perbedaan antara street, avenue, dan road. Corner itu bisa di pojokan atau ujung dari sesuatu gitu ya. Kemudian sidewalk kita sudah bahas tadi, yaitu tempat untuk berjalan kaki. Highway ini kalau di bahasa Indonesia kita sebut apa? Jalan bebas hambatan atau jalan tol. Crossroad atau perempatan atau persimpangan. Junction ini juga hampir sama. Cuman junction itu tidak hanya bentuk 4, bisa 3, bisa lebih dari itu. Dan bentuknya misalkan seperti ini, T-junction kalau misalkan dia adalah pertigaan dan bentuknya seperti huruf T. Bisa juga ada yang lain adalah Y-junction, itu kalau misalkan pertigaannya berbentuk seperti huruf Y ya. Kemudian signpost atau papan petunjuk arah. Ini bisa menunjukkan nama jalan, nama tempat, atau arah, atau menunjukkan arah ke suatu tempat. Walkway ini hampir sama dengan sidewalk. Sedikit perbedaan, kalau walkway ini seperti dia jalan tapi hanya untuk tempat pejalan kaki gitu ya. Tapi kalau sidewalk tadi kan memang dia sengaja dibangun untuk pejalan kaki gitu. Dari misalkan ada jalan utama untuk mobil, nah sidewalk ini dipakai khusus untuk berjalan kaki. Kemudian intersection atau pertemuan, ini hampir cuma sama juga dengan junction atau crossroad ya. Kemudian bridge atau jembatan, dan yang terakhir adalah country road. Country road ini biasanya untuk jalan-jalan di pedesaan yang biasanya belum diaspal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.